warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Muhammadin abdillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Yai Afa Nur Ain, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat teman-teman mahasiswa mahasiswi Unsik, khususnya kelas 1A. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Nadim Sabila yang berenim 2020010005. Yang kedua adalah Rohmat Syafruddin NIM 2020010015. Yang ketiga adalah Muhammad Alwi NIM 2020010025. Yang keempat adalah saya sendiri Abdullah Hasan NIM 20201039. Di sini kami akan menerangkan makalah yang berjudul Tujuan dan Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat dari segi semantik adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti philos berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran, yang bermaksud orang yang berfilsafat yaitu diharapkan untuk menjadi bijaksana. Dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Artinya bahwa orang harus berpikir, namun tidak semua yang berpikir itu filsafat. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Adapun pengertian filsafat dari beberapa ahli. Filsafat dari Plato, yakni pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yakni apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya adalah metafisika. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya adalah etika. Sampai manakah harapan kita? Jawabannya adalah agama. Apakah yang dinamakan dengan manusia? Jawabannya adalah antropologi. Karena luasnya ilmu filsafat, menjadi sukar pula orang dalam mempelajarinya. Hendak dimulai dari bagaimana cara membahasnya, mempelajarinya, serta dapat mengetahuinya. Pada zaman modern ini, pada umumnya orang bersepakat untuk mempelajari filsafat dengan 2 metode atau cara, yakni dengan mempelajari sejarah secara sejak dulu hingga sekarang, yakni dengan metode historis,
atau dengan cara mempelajari isi pembahasan tersebut dalam berbagai bidang atau metode sistematis. Makna filsafah pendidikan Islam yakni filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah pendidikan yang menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafah pendidikan Islam. Falsafah yang dianut oleh suatu negara akan mewarnai tujuan pendidikan di negara tersebut. Tujuan pendidikan suatu negara berbeda dengan negara lain. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan itu memuat pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan oleh siswa selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianut. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara filsafat yang dianut dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan sangatlah erat. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam bisa dipahami pula bahwa filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang sesuai dengan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kajian filosofis yang digunakan filsafat pendidikan Islam mengandung arti bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencapai kebenaran inti atau hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam senantiasa mengkaji filsafat pendidikan yang berlandaskan oleh norma. Lingkup pendidikan filsafat Islam terdiri dari yang pertama adalah ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata yakni ontos dan logos. Ontos berarti suatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ruang lingkup ini terdiri dari satu, pendidikan dan tingkah laku manusia serta akhlaknya selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik atau benda-benda alam. Yang kedua, lingkungan dan yang termasuk dalam alam raya adalah segala yang diciptakan oleh Allah, suatu baik makhluk hidup maupun benda-benda alam. Yang ketiga adalah setiap wujud atau kebenaran memiliki dua aspek yaitu materi dan roh. Dasar pemikiran ini mengarahkan falsafah pendidikan Islam menyusun konsep alam nyata dan alam ghaib, alam materi dan alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Yang keempat adalah alam senantiasa mengalami perubahan menurut ketentuan aturan pencipta. Yang terakhir, alam merupakan sarana yang disediakan bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur untuk mendapat ilmu dan keilmuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.
Berikut manfaatnya bagi kehidupan manusia, antara lain apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengetahuan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan keilmuan dan pendidikan Islam yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat sesuai dengan maqasid al-syariah, yakni tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, maqasid al-syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya, atau disebut nilai dan sasaran. Epistemologi Islam, pengertian dan ruang lingkup epistemologi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai metode epistemologi Islam, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian metode dan metodologi epistemologi Islam. Yang pertama, metode burhani. Dalam hasanah kosakata bahasa Arab, secara etimologis berarti argumen yang jelas dan tegas. Kemudian kata ini disadar sebagai salah satu terminologi yang dipakai dalam ilmu mantik untuk menunjukkan arti proses penalaran yang menetapkan benar tidaknya suatu proposisi melalui cara deduksi yang melalui cara pengaitan antar proposisi yang kebenarannya bersifat postulatif. Prinsip penting yang melandasi epistemologi burhani yaitu 1. Rasionalisme, 2. Kausalitas, 3. Esensialisme, dan sistem yang melandasi pemikiran sistem dalam menginterpretasi wacana dan memproduksi wacana secara leksikal etimologis. Tema bayan mengandung beberapa arti yaitu 1. Kesinambungan, 2. Keterampilan, 3. Jelas dan terang, 4. Kemampuan membuat terang dan jelas. Berdasarkan ragam arti ini dapat disimpulkan bahwa makna generik yang terkandung dalam tema bayan adalah keterpilihan dan kejelasan. Sebagai sebuah epistem, keterpilihan dan kejelasan tersebut yang mewujudkan dalam bayan ibarat perspektif dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran dalam lingkup etekstik swastra dan sekaligus dalam lingkup logika deskriptif. Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakannya manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ibadah dan tugasnya sebagai wakilnya di muka bumi. Yang kedua adalah memelihara sifat-sifat dasar manusia. Maksudnya adalah sebagai konsep tentang manusia yang memiliki beberapa potensi bawaan seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter. Yang ketiga, tuntunan masyarakat. Tuntunan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun terhadap pemenuhan tuntunan kehidupan dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. Yang keempat, dimensi-dimensi kehidupan ideal dalam Islam, yaitu dimensi kehidupan yang mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.